Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube-nya aku, Bunda Kaila. Sebelumnya, terima kasih banyak udah klik video aku ini, udah menonton juga. Gimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan gak dalam keadaan sakit. Nah, buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain cepat sembuh ya teman-teman. Tetap semangat tentunya. Oke, di video kali ini aku mulai kegiatan aku di pagi hari sekitar jam setengah 8. Nah, ini ceritanya aku mau sarapan sama Pak suami ya teman-teman. Jadi di sini kita sarapannya itu ketupat aja atau lontong sayur ya di luar sana namanya. Nah, di sini ketupatnya itu buat 3 porsi ya teman-teman, tapi di sini aku ambilin itu buat aku, buat Pak suami aja. Nah, kalau buat Siama nanti aja katanya. Ya udah, jadi aku bikinin 2 aja buat aku dan buat Pak suami. Oh ya, di sini Kaila itu makannya barengan aja sama kita berdua ya teman-teman, tapi ternyata tadi itu dia nggak mau, soalnya sebelumnya itu pas bangun tidur dia itu udah makan nasi pakai dadar telur. Jadi nantinya kita sarapan itu cuma berdua aja. Nah, buat Pak suami udah selesai, di situ ada nasi juga ya teman-teman. Soalnya kalau ketupat aja nggak kenyang katanya. Nah, di sini yang kedua buat aku udah selesai juga, udah aku kasih mie. Nah, sekarang waktunya kita menikmati sarapan pagi ini. Seperti biasa di sini aku beli ketupatnya itu di depan rumah ya teman-teman. Adiknya emak yang jualan. Jadi pagi-pagi itu tinggal jemput aja. Sebenarnya dia itu udah pergi ke tempat jualan, cuma di rumahnya masih ada anaknya ya teman-teman. Nah, ini aku menikmati sama Pak suami, sedangkan Dedek Juna itu lagi tidur dan kakak Kaila itu lagi main di dalam kamar. Nah, dia itu lagi berantakin kamar aku ya teman-teman, dibawanya mainannya itu ke atas kasur, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting nanti kita masih bisa buat beresinnya. Oke, singkat cerita aku udah selesai sarapan, aku udah mandiin Kaila juga, udah aku pakein baju. Nah, sekarang waktunya itu aku sisirin rambutnya ya teman-teman, aku ikatin rambutnya. Alhamdulillahnya sekarang itu rambut Kaila udah panjang, jadi kalau nggak diikat itu jelek bentuknya ya teman-teman, apalagi dia itu lagi main. Nah, nggak kerasa aja di umur aku yang 27 tahun ini, sebentar lagi aku ulang tahun yang ke-27. Nah, di sini aku udah mempunyai anak 2 ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, cerita-cerita yuk teman-teman tentang aku dan Pak suami aku. Nah, sebenarnya dulu itu aku kasir koperasi ya teman-teman. Dulu aku kerja koperasi hampir beberapa tahun juga gitu ya, lumayan lama. Nah, di sini aku pindah koperasi ke dekat rumah aku, alhamdulillah jadi dekat sama orang tua. Nah, di situ aku kerjanya baru beberapa bulan gitu ya, belum lama-lama juga. Nah, di situ masuklah Pak suami aku ikutan kerja juga di situ. Katanya dia itu baru pulang dari Medan, jadi nggak ada kerjaan. Kebetulan juga ada sepupunya Pak suami kerja di kantor itu juga. Nah, jadi ceritanya itu kita kerja satu kantor ya teman-teman. Di sini tempat kerja aku itu kerjanya dari pagi sampai jam 11 siang. Habis itu istirahat, nanti masuk lagi sekitar jam 4 sore sampai jam 9 malam. Kebetulan pas Pak suami aku itu masuk kerja, entah kenapa disuruh sama pimpinan aku buat nemenin aku pulang. Di sini posisinya aku bawa motor juga ya teman-teman, aku punya motor sendiri. Nah, di situ tempat kerja sama rumah aku sebenarnya juga nggak jauh-jauh sekali, cuma di sini karena udah jam 9 malam, jadi nggak mungkin juga katanya aku pulang sendiri, jadi minta antarin sama Pak suami aku. Dengan baiknya dia mau-mau aja ya teman-teman, alhamdulillah sih aku nggak keberatan juga gitu ya. Sebenarnya perbedaan usia aku sama Pak suami lumayan jauh, jadi pas itu aku cuma nganggap dia kakak, berkemungkinan dia juga nganggap adeknya. Berkemungkinan juga di pikirannya seandainya aku ini adeknya pulang kerja juga malam-malam, mungkin dibantuin juga sama orang gitu kali ya. Nah, jadi di situ aku mau-mau aja diantarin sama Pak suami, maksudnya itu diiring-iringin gitu ya teman-teman pakai motor. Di sini posisinya aku juga pakai motor dan Pak suami aku juga pakai motor. Nah, singkat ceritanya gitu ya, entah kenapa Pak suami aku itu chat lewat WA buat nanyain masalah pekerjaan. Nah, singkat ceritanya
lagi kita itu curhat-curhatan ya teman-teman. Nah pas waktu itu aku lagi galau-galaunya, lagi putus sama pacar aku alias sama mantan aku gitu ya. Jadi aku didekatin sama pak suami aku. Kebetulan juga pak suami aku itu rajin sholat. Nah awalnya itu aku kerja pakai jilbab, jadi pas putus itu aku itu nggak pakai jilbab. Nah langsung di situ aku ditegur sama pak suami ya teman-teman, dan mulailah gitu ya, mulailah ada rasa-rasa. Berawal dari chattingan masalah pekerjaan, sekarang chattingannya masalah hati ya teman-teman, masalah perasaan. Nah ceritanya itu kita berdua udah sama-sama nyaman, aku dan pak suami. Ya di sini posisinya orang kantor itu sama pimpinan aku belum tahu kalau aku berdua itu udah ada rasa. Nah di sini pak suami aku pertama kali ngajak aku jalan itu langsung ke rumahnya ya teman-teman, ke rumah orang tuanya. Nah di situ aku langsung dikenalin sama orang tuanya. Nah di sini pak suami itu udah kenal duluan sama orang tua aku ya teman-teman, sama kakak aku juga. Soalnya di situ kita ada acara jalan-jalan kantor gitu, jadi bawa keluarga. Kebetulan kemarin itu pak suami baru beberapa bulan kerja, jadi dia nggak bawa keluarganya. Nah di situ keluarga aku ikut, jadi udah kenal lah ya antara orang tua aku, si ama sama kakak-kakak aku. Singkat ceritanya ya teman-teman, di sini pimpinan aku dan rekan-rekan kerja aku yang lain itu udah pada tahu tentang hubungan kita. Alhamdulillahnya aku diizinin sama pimpinan aku sama pak suami juga ya teman-teman. Sebenarnya di situ antara aku dan pak suami itu udah bilang kalau kita belum bisa cepat-cepat buat ke langkah yang selanjutnya. Nah entah kenapa gitu ya teman-teman, berkemungkinan karena jodoh sama izin Tuhan aja tiba-tiba kita berdua itu tunangan. Nah di situ kita kenalannya itu cuma 2 bulanan ya teman-teman, kenalan dekatnya gitu ya, kenalan lebih dekat lah gitu, maksudnya itu cuma 2 bulan dan habis itu kita tunangan. Aku tunangan sama pak suami itu selama 6 bulan. Nah tepatnya 2018 bulan 10 itu aku melangsungkan pernikahan sekaligus sama resepsinya. Nah di sini aku masih kerja sama pak suami ya teman-teman, soalnya pimpinan aku itu mengizinkan. Oh ya di sini aku dapat Kayla itu lumayan lama juga ya teman-teman. Setelah 9 bulan usia pernikahan aku, baru di situ aku positif. Setelah aku positif itu aku masih kerja 2 minggu ya teman-teman. Habis itu aku nggak bisa kerja lagi. Nah di situ aku sakit terus ya teman-teman, tepatnya aku itu mabuknya itu parah sekali. Nah ya udah kata pak suami, berhenti aja kerja, nggak apa-apa katanya, biar dia aja yang kerja sendiri. Ya udah karena kondisi aku juga nggak memungkinkan, jadi di situ aku berhenti kerja aja. Nah setelah usai masa mabuknya, di sini aku nggak biarin aja pak suami aku cari nafkah sendiri ya teman-teman. Nah di sini aku mulai jualan, soalnya aku itu dekat rumahnya dengan masjid, jadi bisa lah ya jualan dikit-dikit sama anak mengaji. Nah di saat memasuki usia kehamilan aku itu sekitar 7 bulan atau 8 bulanan gitu ya teman-teman, pak suami aku memutuskan buat berhenti di tempat pekerjaannya itu, di koperasi itu. Soalnya di situ peraturannya udah berubah-ubah gitu ya teman-teman, jadi pak suami aku udah nggak nyaman lagi. Nah di sini rumah tangga kita mulai diuji ya teman-teman. Pak suami aku nggak kerja, sedangkan kita nggak punya tabungan juga. Nah di situ pak suami aku memutuskan buat merantau ke Pekanbaru cuma 1 bulan aja. Soalnya di situ aku kalau nggak salah mau melahirkan Kayla gitu ya teman-teman. Dan setelah aku melahirkan Kayla itu pak suami cari kerja di rumah-rumah dekat rumah aku gitu. Alhamdulillahnya pak suami aku juga bisa tukang gitu ya teman-teman, dan ikut juga tukang. Ambil pak suami aku kerja jadi tukang. Di sini aku jualan online juga. Alhamdulillahnya Kayla itu waktu bayi sama juga sama Dedek Juna ya teman-teman, kerjaannya itu tidur terus, jadi aku bisa bikin jualan. Oh ya di saat pak suami aku itu kerjanya nggak tetap, tiba-tiba aja keinginan aku sama pak suami bikin rumah. Kebetulan di sini habis pesta kemarin itu, habis aku nikah kemarin itu, aku ada dapat emas ya teman-teman, jadi aku jual semua emas-emas itu dan aku bikin rumah. Alhamdulillahnya di sini kakak aku juga tukang ya teman-teman, jadi bisa buat bantu-bantuin aku
aku bikin rumah. Nah, alhamdulillahnya dari awal sampai akhir itu yang pegang kakak aku sama mama aku juga. Alhamdulillah rumah aku dalam tahap proses. Jadi di sini Pak suami aku diajak sama temannya itu buat kerja di Hakasima. Nah, alhamdulillahnya Pak suami aku betah ya teman-teman, dan kebetulan juga alhamdulillah gajinya lumayan. Nah, terima kasih ya buat temannya Pak suami aku. Oke, di sini aku ceritanya kepanjangan, mohon maaf ya teman-teman. Nah, terima kasih udah menonton video aku, udah dengerin cerita aku juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.